Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe di saat duha akhir pekan ini ya. Seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, yang telah bermurah hati dengan sholawatnya untuk channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis, tangguh, setia, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi gitu. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, yang di mancanegara, yang di dalam negeri, semoga always selalu always, tidak pernah never, untuk setia menjadi yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share linknya yang di share ya, link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan lagi amal soleh bagimu dan engkau telah tercatat ikut ambil bagian dalam dakwah Islam. Berikutnya atas doa-doa baik kalian semuanya dimanapun kalian berada ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas kebaikan doanya yang kalian panjatkan kepada Allah untukku. Aku juga mendoakan semoga kebaikan doamu itu tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Kopi morning dulu di akhir pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita di mampir ngombe kali ini adalah dia tidak berat, dia saudaraku ya. Kedatangan Yesus yang kedua ya, dia tidak berat, dia saudaraku, garis bawah, kedatangan Yesus yang kedua ya, atau biasanya disebut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, atau biasanya disebut kedatangan yang kedua, itu sama, cuma disebut dengan cara bervarian seperti itu, terserah mau milih yang mana. Oke. Sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya pada rubrik mampir ngombe yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Palu ya, Soleha kita Gispati. Palu nyimak Tuan Guru, semoga kita selalu hidup dalam nilai Pancasila dan hidup dalam hukum Allah. Bukan hanya sekedar paham, mengucapkan, tapi kita harus melakukan. Salam Islam rasional dan izin bagikan guru. Monggo silahkan dibagikan ya, dibagikan ke teman-teman lain ya. Semoga itu juga menjadi amal soleh atasmu, kamu ambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke, memang benar ya, jangan hanya sekedar paham mengucapkan, tapi harus diwujudkan dalam kelakuan. Terima kasih untuk Gispati yang ada di Palu, dan salam untuk keluarga yang ada di sana. Dari Palu kita terbang ke Sumatera bagian utara, daerah Sidamani. Kita ketemu dengan Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak di mampir ngombe. Inilah pelajaran kalau hidup diatur oleh materi dalam kurung uang, akhirnya kehilangan integritas ya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah untuk memperoleh rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin.
doa yang terbaik juga untukmu seperti yang kau mendoakan untukku. Ya, salam untuk keluarga di Sidam Manik. Pesannya mantep. Jangan diatur oleh uang, akhirnya ya rusak semuanya kalau semua orientasinya uang. Mungkin falsafahnya uang sebagai panglima gitu mungkin. Oke, berikutnya Kang Mas Suratno Eko, saudara Kristen kita dari Madiun. Ucapan dan tindakan berintegrasi, terintegral menjadi satu, satunya kata, satunya ucapan. Inilah salah satu ciri hidup keagamaan seorang yang baik. Matur nuwun, salam untuk keluarga yang ada di Madiun ya. Oke, berikutnya Kang Mas Agus Hermawan dari Kota Kembang, Bandung. Kumaha Kang? Pawastorna kumaha? Damang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Bandung, Gus. Quran surat 244 mengingatkan kepada kita semua bahwa integritas seorang muslim harus terjaga. Jangan apa yang diucapkan bertentangan dengan perbuatannya. Atur nuhun. Sami-sami Kang Agus atur nuhunnya. Dan salam untuk keluarga yang ada di Bandung. Jadi ucapan, tindakan itu harus padu. Kemudian Kiki PSC Rangkas Bitung Lebak Banten. Nyimak semoga Tuhan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih for your attention atas doa-doamu. Aku juga berdoa semoga kebaikan doamu tercurahkan juga untukmu. Terima kasih. Salam untuk semua keluarga di Lebak Banten. Nah, ini tumben dia ngetik ini. Biasanya jempol 3 doang. Kang Mas Hermas Edison. Waduh, jauh ini ya. Dari Banten kita terbang ke Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Nyimak sambil mancing. Waduh. Orang kalau mancing itu makanannya apa? Ada yang bilang cacing. Oke, mancing di Sungai Barito. Channel Isra jadi idola. Oke, terima kasih. Salam juga Isra untukmu, Islam rasional. Untuk keluarga yang ada di Kalteng ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti oleh kamu aku. Terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison ya. Semoga mancingnya dapat banyak. Ya, asal jangan mancing perkara. Aduh. Terima kasih Kang Mas telah menjadikan channel ini menjadi channel idola. Salam Isra untukmu, Islam rasional. Oke. Dari Kalimantan Tengah kita terbang lagi ke Medan, Sumatera Utara. Saat ini seringkali kata saya Pancasila diucapkan para pejabat-pejabat negara. Tapi perbuatan mereka jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Memang sebenarnya mau tak mau dan jujur, Indonesia saat ini menerapkan sistem ini yang membuat kita sedih. Liberalis, kapitalis, Pancasilais. Ya, yang mengerikan itu adalah liberal. Kalau liberal itu ya tetangga dekatnya dengan kapital. Artinya siapa yang kuat ya dia yang akan menang karena yang lemah tidak terlindungi. Contoh gampangnya saja seperti yang kemarin kita pernah diskusikan tentang bagaimana saudara mualaf kita Kang Mas Timbul, dia setelah ter-PHK ya, benar yang disampaikan Kang Mas Gedang Godok itu, di sini dulu ada pabrik tekstil ya. Setelah di PHK akhirnya kerja ojek pangkalan. Ojek pangkalan, ojek-ojek tradisional sekarang tergilas sama ojek online. Karena tidak ada perlindungan. Itu contoh gampang di lapangan. Sebetulnya ekonomi kita ini ekonomi Pancasila apa ekonomi liberal? Itu bisa dilihat di situ. Sekarang sudah kukut itu habis sudah. Ya kalaupun ada bisa dihitung cari. Dulu kartunya saja, kartu dia ngojek di pangkalan ini gitu ya. Itu punya harga dan bisa dijual. Ya. Kartu menjadi anggota tukang ojek itu. Sekarang siapa mau?
Dikasih aja orang nggak mau. Sudah tinggal cerita saja yang sebentar lagi mungkin punah tergilas oleh ojek online. Ya, itu Kang Mas Iqbal Medan benar sekali katamu ya. Liberalis, kapitalis, Pancasilais. Cuman kalau liberalis, kapitalis disandingkan dengan Pancasila itu apa bisa? Ya, yang kita rasakan ya liberal, ekonominya liberal. Ya. Kalau dulu kan koperasi itu ditumbuh suburkan ya. Oke, ya itulah nanti kita serahkan kepada mereka stakeholder yang punya kekuasaan di negeri ini untuk menata ulang ya. Kalau teman-teman bilang sebetulnya siapa sih yang berkuasa ini? Ya itu urusan kalian dan orang-orang politik ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Iqbal yang ada di Medan. Kemudian, wah subhanallah, dari Medan kita terbang ke Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin amin ya robbal alamin. Oke Kang Mas Halim Rais ya. Salam juga untuk keluarga di Ambon, semoga selalu dalam ridha Allah. Siapa ini? Bang Boy. Dari Ambon kita terbang ke Majenang, Cilacap. Ya, Cilacap ini ikut Jawa Tengah ya. Hadir Gus, salam Isra, semangat pantang mundur. Oke, terima kasih, selalu semangat. Semoga Bang Boy juga semangat. Salam untuk keluarga yang ada di Cilacap. Berikutnya Wahyu 72. Assalamualaikum waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra yang selalu always. Terima kasih, selalu always ya. Salam Isra juga untukmu, untuk keluarga yang ada di Brebes. Berikutnya dari Brebes kita terbang ke Batam, ke tempatnya Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum waalaikumsalam. Batang nyimak. Sorry, bukan Batang tapi Batam ya. Nah, kalau Batang itu Jawa Tengah ya. Batam nyimak di Mampir Ngumbe. Guru sehat selalu bersama keluarga dan saudara-saudari yang setia di channel ini. Salam Isra, Islam Nasional. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ari Prasetyo. Semoga bisnisnya di Batam selalu dalam perkembangan yang dalam ridha Allah, menjadi lebih baik dan progresnya positif. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Batam. Dari Batam kita menuju ke Kang Sahran Gifari. Menyimak sore hari walaupun telat tapi pasti. Dia biasanya sore hari gitu. Ini sepertinya orang sibuk ini ya. Jangan-jangan bisnismen ini, konglomerat kita. Oke, terima kasih saran ya, atur nuhun. Kemudian ini sesepuh kita ya, Bapak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Islam rasional untuk Bapak bersama keluarga yang ada di Tangerang. Berikutnya dari Tangerang kita terbang ke Madura, tepatnya di Pamekasan. Kita ketemu sesepuh kita Kang Abdul Qadir Jailani atau DJ ya. Seperti biasa uraiannya sangat menguras perhatian kita ya, karena dia masuk ke intipatinya ya. Yang nggak bisa dibaca sambil lalu ini ya. Assalamualaikum Madura nyimak profit and loss-nya kehidupan ya. Dia nukil berbagai ayat ini. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir Jalani ya. Semoga semua keluarga yang ada di Pamekasan sehat selalu. Berikutnya dari Madura, Pamekasan kita terbang ke Jember di Manada. Hati yang memerah, ada berapa hati itu? 6 hati. Terima kasih Jember, salam untuk keluarga di Jember. Nah ini Ivanov, kamu dari mana Ivanov? Ini baru masuk ya. Semoga kerasan di sini ya, sama saudara-saudaranya yang di sini ya. Ivanov tragis sekali. Dia bilang begini, klinik hukum terjerat hukum. Bahkan dia mengaku jujur, saya mantan subscribernya. Ya itulah ya. Sudah digagas rumah Pancasila, kan itu baik, bagus ya. Itu kan pelayanan hukum bagi mereka-mereka yang tidak mampu ya, seperti ya LBH gitulah ya. Seharusnya kan sudah membawa klaim rumah Pancasila dan salamnya juga
salam Pancasila, harusnya hidup dong dalam nilai-nilai Pancasila. Jangan karena godaan rupiah, memang rupiah ini dahsyat ini, menggoda siapa saja. Karena rupiah semua berantakan, ya. Karena tergoda rupiah jadi rusaklah semuanya. Maka timbullah sebuah istilahan yang disampaikan oleh rekan kita Ivanov, junior kita, semoga kerasan di sini. Klinik hukum terjerat hukum. Terima kasih Kang Mas Ivanov, dari mana ini? Kemudian kita ke Malang Selatan, ya itu. Oh sorry. Kita terbang ke Manado lagi ya. Manado, Sulawesi Utara, ketemu dengan Kang Mas Salim Taruki. Manado hadir nyimak Gus. Oke, monggo silakan Kang Salim. Salam untuk keluarga di Manado ya. Bikin juga sih terbang ke Manado ya. Aku baru sampai Makassar, belum ke Manado. Maybe sometime ya. Oke, terima kasih untuk keluarga yang ada di Manado ya. Salam untuk mereka semuanya. Oke, gitu ya Kang Salim Taruki, semoga sehat selalu. Berikutnya dari Manado kita balik lagi terbang ke Surabaya, ketemu soleha kita Ayesa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya kita terbang lagi ke Rembang. Selalu hadir Gus. Ini junior kita Kang Mas Rizal Wahyu yang masih bergelar mahasiswa. Ya. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugas kuliah Kang Mas Wahyu dan semoga sukses selalu ya. Dia tidak pernah absen, selalu hadir di kajian-kajian ini. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Rizal Wahyu. Berikutnya, wah ini namanya gue kagak bisa ini. Mitkel Tamarlen. Namanya mantep banget ini. Ini senior junior juga ini ya. Semoga kerasan di channel ini bersama teman-teman. Penasaran gue gaya proklamasi asli kayak gimana? Nah itu yang kita tidak punya videonya. Terima kasih. Kemudian kita ke Kang Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru berikutnya ke jagoan kita ini. Jagoan bikin bendungan, Kang Mas Irfan Al Akbar. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya baik karena itu dirumuskan oleh para panding pada bangsa ini dan dirumuskan ya dirumuskan dari saripati nilai-nilai luhur budaya bangsa kita ya. Tentunya nilai-nilai agama juga iya ya. Akan tetapi sayangnya oleh rezim Orde Baru jargon Pancasila ini diselewengkan menjadi salah satu alat pelanggengan kekuasaan. Maka sejak Orde Reformasi, jargon Pancasila menjadi berkonotasi Orde Baru alias mambu Orde Baru alias berbau Orde Baru. Maka saya tidak heran jika ormas-ormas yang memakai atribut atau nama Pancasila melakukan tindakan-tindakan yang justru mencoreng nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Waduh. Miris ya, ironis. Masih dari Kerinci, Jambi. Oke, terima kasih atas komentar yang masuk untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Berikutnya Kang Mas Agus Nasri. Inilah sahabat kita yang aku bilang kemarin ya. Lewat beliau aku meskipun belum berkenalan secara langsung dengan Kang Mas Yosep Parera yang sedang berkasus itu ya. Ini Kang Mas Agus Nasri awal asalnya itu dari Jogja dan sekarang berkantor ke Semarang. Di sana dia membuka seperti lembaga hukum pengacara ya. Untuk Kang Mas Agus Nasri, semoga dalam setiap dinasnya ya selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Mau Agung. Terima kasih Kang Mas Agus Nasri yang ada di Semarang. Beliaunya punya rumah di Klaten. Aku suruh tinggal di rumahnya dia. Tak pikir lah aku hengkang do Klaten. Terus aku balik begini, mau beli rumah di Malang atau di Batu nanti aku yang nempati gitu ya. Gue mau nempati rumah saya, ya mau di mana di Klaten. Waduh, anak gue sekolah di sini semua. Tapi bagaimanapun niat baiknya Kang Agus Nasri sudah dicatat ya. Itu sudah tercatat sebagai niat baik. Matur nuwun Kang Agus Nasri ya. Semoga dirimu jangan membuat aku kecewa. Kalau aku kecewa tak coret kamu.
tetap hidup dalam nilai-nilai hukum Allah, nilai-nilai hukum kenegaraan kita, ya. Kalau nggak mau aku, kalau sampai kamu terjerat gara-gara dia, tak coret dari sini kamu, ya. Harus eksis. Semua langkah diawali dengan bismillah. Allah ridho nggak? Kalau Allah nggak ridho, berhenti, jangan melangkah. Allah ridho, jalan. Orang mau ngomong apa kek, kalau Allah ridho, jalan. Tapi begitu juga orang mau ngomong apa kek, diiming-iming duit sekarang kek, kalau Allah nggak ridho, berhenti. Supaya kita punya integritas, ya. Orang punya integritas itu seneng loh, ya. Setidaknya itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kan seorang anak seneng kalau punya bapak, oh bapak gue itu disogok nggak mempan tuh. Bapak gue punya integritas, disogok 25 juta dalam keadaan susah nggak mau. Nah, itu integritas. Jadi anak kita bangga terhadap orang tuanya. Tapi sebaliknya, oh bapak lu nyogok atau bapak lu disogok, nyuap disuap dan sekarang jadi pesakitan KPK. Itu bapak lu itu. Terus apa yang mau dibanggakan anaknya? Sementara kita punya anak, punya keluarga, punya istri, apa mau dibanggakan dari seorang yang sudah menjadi penyakitan karena melanggar hukum, ya? Maka doa kita bersama, kita doakan semoga Kang Agus Nasri, karena beliau juga pengacara, ya, pengacara beken ini, menjadi pengacara yang tidak bisa diatur oleh uang. Cari uang sebanyak-banyaknya lewat profesi pengacara, tidak ada masalah, tidak melanggar agama. Dan jangan lupa nanti kalau sudah banyak uangnya bagi-bagi ke sini, ya. Untuk bersolawat. Jadi ingat dulu, ya, dibantu juga sama Kang Agus Nasri, ya. Terima kasih Kang Agus. Boleh cari uang tapi jangan diatur oleh uang, ya. Dan tetaplah menjadi pengacara yang dalam bingkai-bingkai nilai-nilai Islam, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Septian Kuswanda. Ini analisanya lumayan bagus ini, ya. Aparat saling lomba penangkapan dari pengusaha, pengacara, rektor, gubernur, hakim. Banyak yang terlibat dan dipegang sama KPK. Tetap aja ini tidak berpengaruh di ranking korupsi dunia dan masih kalah dari Timor Leste. Jadi ranking korupsi kita itu masih dikalahkan oleh Timor Leste. Padahal Timor Leste dulu berintegrasi dengan kita. Sebuah berita ironi. Ya masalahnya kembali itu. Kalau kita berbicara dalam konteks agama, kita menjalankan nilai-nilai agama tidak. Negeri ini memang bukan negeri agama, tapi negeri ini adalah negerinya orang yang punya agama. Apapun nama agamanya, mesti melarang lah yang namanya suap menyuap, korupsi dan segala macamnya. Nah itu dipegang enggak. Belum lagi kalau kita berbicara Pancasila. Kita hidup di Indonesia, Pancasila menjadi segala tumpuannya, maka jangan melanggar nilai-nilai Pancasila dong. Ya. Jadi selama itu tidak menjadi kesadaran bersama sebagai anak bangsa, ya tetap aja, ya, korupsi itu berjalan terus gitu. Seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Septian Kuswanda. Oke, terima kasih Kang Mas Septian. Berikutnya Parli Sofia. Parera orang Ambon, Gus. Iya, benar, ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Parera itu orang dari Ambon dan ada salah satu musikus era tahun 80-an namanya depannya titik-titik Parera gitu, ya. Zamannya lagu ngetopnya ada lagu Bukit Berbunga. Bukit yang indah. Tahun berapa itu nggak tahu aku, ya. Itu kalau nggak salah yang nyanyikan itu Iis Sugianto, ya. Bukit Berbunga itu. Kalau lupa tolong aku dikonfirmasi, ya. Terus di lagu itu booming terus di cover sama dulu ada Kembar Group namanya. Yang memang kembar, sekarang nggak tahu suaranya kemana itu, ya. Oke, dia juga pernah mengcover lagu Bukit Berbunga. Bukan. Bukit Berbunga itu bukan Iis Sugianto. Mbak Yunya, siapa Mbak Yunya Iis Sugianto? Kan ada Iis Sugianto terus ada adiknya. Lupa aku siapa, ya. Oke. Kita lanjut Muhammad Irsad. Kang Mas Muhammad Irsad. Seperti ucapan HRS, Gus. Indonesia darurat kebohongan, korupsi, udah membudaya. Begitu juga hipokritnya. Aduh. Menyedihkan memang. Itulah. Kembalinya kemana? Ke agama.
Kalau agama itu hanya sebagai simbolistik aja, yang penting KTP-nya tertulis tapi tidak menjadi patron kehidupan, ya seperti ini. Ya. Gedang Godok setunggal malih satu lagi. Terima kasih untuk Sam Gedang Godok yang ada di Malang. Salam untuk keluarga di Malang. Oke, itu ya. Sudah aku bacakan ya. Sekarang kita ke topik kita kali ini. Udah jam berapa waktu, Le? 25. Nggak apa-apa, kita sedikit santai karena Gerah itu tidak ada kegiatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini akan aku bahas dalam satu versi atau dua versi? Kita mengalir saja ya. Jadi begini. Mamaku itu orang yang tidak pernah sekolah ya, karena keadaan kakekku, nenekku dulu yang memang secara ekonomi itu tidak mampu ya orang desa ya, yang kerjaannya beli kelapa dibikin minyak dijual di pasar. Kalian bisa bayangkan lah ya. Cuman demikian, bagi orang-orang dulu itu, kalaupun tidak sekolah itu tidak masalah ya, dengan alasan berbagai macam. Bisa jadi seperti yang aku bilang tadi, kakek nenekku secara ekonomi tidak kuat ya. Tetapi bagi mereka ngaji, mondok itu menjadi menu utama ya. Ya boleh jadi karena memang dulu itu nggak bayar, kita cukup membantu kesibukan apa yang ada di rumahnya Pak Kiai kita, tempat kita mondok dulu begitu. Jadi almarhum mama itu tidak bisa baca tulis. Kalau baca Al-Quran subhanallah dan pernah juara meskipun tingkatnya tingkat kecamatan atau desa ya. Tapi kalau huruf-huruf Latin tidak bisa. Namun demikian ketika aku sudah beranjak besar gitu, akhirnya mama itu bisa baca otodidak. Tentunya tanya-tanya ya, kalau ada koran itu dia baca. Pertama dia mengenal huruf A, B, C gitu ya. Perjuangannya subhanallah. Ya. Sekarang sudah almarhum, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Ya. Jadi mama itu buta huruf. Kemudian bapak itu bisa baca ya. Tapi dulu juga nggak seperti kita. Dulu katanya belajarnya itu pakai sabak. Sabak itu seperti papan, lembaran papan. Itu kalau sudah selesai tulis ya dihapus, nggak bisa mengulang. Makanya orang dulu ya pinter-pinter juga ya. Kalau sekarang kan kita catat ya. Makanya ada dikatakan dalam pepatah Melayu, ikatlah ilmu dengan pena, dicatat. Sampai rumah kita bisa baca ulang. Kalau dulu nggak pakai sabak ya. Sabak tulis, setelah selesai ganti pelajaran dihapus. Sabak itu lembaran. Itulah yang disebut dengan lauh. Lauh dalam edisi Ibraniun luh batu. Ketika Kanjeng Nabi Musa atau Moses menerima 2 luh batu yang berisi 10 Commandments, 10 perintah Tuhan, masuk ke dalam perspektif Islam disebut lauh mahfud. Itu artinya lembaran-lembaran yang terjaga gitu ya. Lembaran-lembaran yang terjaga. Oke. Namun demikian aku seumur hidupku aku tidak pernah melihat ya almarhum bapak itu punya ijazah. Enggak pernah aku. Tapi bisa baca ya. Kalau mama tidak bisa baca. Mereka berdua adalah petarung-petarung ulung yang berusaha dengan apapun yang mereka bisa lakukan sebagai ya kaum proletar ya. Apapun diupayakan untuk bisa kasih makan anak-anaknya. Itu perjuangan orang tuaku yang ya begitulah. Ya. Jadi bapak mama itu sering pindah. Sepertinya itu terwariskan aku sampai sekarang.
pindah kontrak, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini gitu. Ya. Maka akhirnya aku juga sekolah itu sering pindah-pindah. Ya. Sering dulu ya, aku itu berapa lama? 1 jam. 30 menit. Oke. Aku tuh dalam 1 tahun itu 3-4 kali pindah, bayangkan coba. Bayangkan. Aku pindah di SDA, belum punya teman sudah pindah lagi. Belum punya teman sudah pindah lagi. Karena kontraknya pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Dan walaupun kondisi apapun, bagaimanapun, bapak mama ya, mereka tetap mencarikan aku sekolah. Itu istimewanya. Dari seseorang yang sosok pribadi, satunya buta huruf, satunya melek huruf, tapi ijazahnya juga aku nggak pernah tahu, ya. Tapi mereka berdua tetap memandang bagaimana perlunya pendidikan. Itu istimewanya. Jadi pendidikan itu perlu. Kesadaran akan perlunya pendidikan itu bapak dan mamaku yang seperti itu backgroundnya, itu mereka pegang teguh. Makanya walaupun pindah-pindah kontrak ke sana ke sini, aku tetap aja disekolahkan, dimasuk no sana, cabut lagi, masuk sana, cabut lagi. Kalau dulu kan istilahnya minta surat pindah gitu, sudah biasa. Ya, ya suka duka kaum proletar seperti itulah. Ya, kalian tahu Margaret Thatcher? Ya, dia adalah perdana menteri yang dijuluki kupu-kupu besi. Perdana menteri dari Inggris. Dia itu juga terlahir dari keluarga bukan yang kaya raya. Ya, kalau aku baca biografinya, bapak ibunya itu petani, petani kacang polong atau apa gitu. Ya, tapi bapak ibunya adalah orang tua yang memandang perlunya edukasi, perlunya pendidikan. Jadi Margaret Thatcher itu disekolahkan di sekolah-sekolah yang menurut mereka tentunya favorit lah gitu kira-kira. Akhirnya membentuklah sebuah kepribadian Margaret Thatcher yang seperti kita tahu, bahkan dia dijuluki kan bertangan besi. Maka julukannya kupu-kupu besi karena dia bunda perempuan, ya. Itu Perdana Menteri Inggris itu bukan anaknya orang kaya, anaknya petani. Tapi orang tuanya sadar betul, paham betul bahwa pendidikan itu perlu. Maka anaknya si Margaret Thatcher kecil dicarikan sekolah-sekolah yang itu pada saat itu berkualitas. Ya. Oke. Pada saat itu bapak mamaku itu ingin menyekolahkan aku di tanah Jawa. Ya, di tanah Jawa. Maka berangkatlah bapak mama cari informasi ke tanah Jawa. Guidingnya temannya bapak mama. Yang itu pensiunan. Dia pindah ke Sumatera begitu. Ya. Jadi di guiding karena dia asalnya dari Jawa gitu. Maka berangkatlah bapak mama bersama temannya itu ya ke tanah Jawa. Itu ada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aku nggak sebutkan namanya ya. Aku nggak sebutkan namanya, nggak enak. Ya. Akhirnya bapak mama tidak merasa cocok karena di daerah sana anjingnya berkeliaran. Anjingnya berkeliaran katanya. Aku sih nggak tanya, cuman begitu pulang dari tanah Jawa cari tempat sekolah untuk aku masih SMP nggak salah itu ya. Dia bilang, mamaku bilang, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa-dosa mama dan bapakku ya Allah. Anjingnya itu berkeliaran gitulah. Jadi masyarakat sana itu piara anjing dan berkeliaran. Makanya hati-hati kalau daerah sana, apalagi kalau makan ya ada sate jamu itu harus hati-hati ya. Berarti itu anjing menunya. Oke. Yang menarik, bayangkan ya. Kami memang satu keluarga senang musik. Ya. Tapi kan mamaku itu kan orang yang buta huruf.
Bapakku melek huruf, tapi juga ijazahnya nggak pernah aku dengar. Aku pulang, ketika bapak dan mama aku pulang dari Tanah Jawa yang mau mencarikan aku sekolah, itu aku dibelikan satu, dulu masih kaset, belum ada sekarang flash di CD, tidak ada. Ya, kaset, dan itu kasetnya, dulu itu kaset itu ya, ada tempatnya dari atom gitu ya. Dan itu agak tebal, karena ada bukunya. Bukunya itu merupakan syair dari lagu-lagunya ditulis sekalian. Sehingga kita kalau mau belajar nyanyi itu lebih gampang. Bahkan ada yang akordnya, nada-nadanya juga ditulis sekalian. Partiturnya kalau kalian belajar seni musik itu ditulis sekalian. Jadi dia agak tebal begini. Ya, agak tebal begini. Ya. Dan itu aku masih ingat judul albumnya itu lagu kompilasi ditulis dengan judul Emerald. Bayangkan. Aku kadang-kadang heran juga sama mama bapakku tuh. Ya. Orang desa pendidikannya ya seperti itu. Itu kan album itu kan konsumsi orang level-level atas. Kalau mama aku itu qosidahan paling seneng, kalau bapakku itu ya lagu Jawa paling seneng. Kalau aku sembarang lagu, kami makanya di rumah itu banyak genre lagu karena senengannya masing-masing beda-beda, tapi ya campur nggak ada masalah. Ya. Nah, yang dibeli mama itu kan kalau misalkan dia dosen, dia seorang pimpinan perusahaan yang levelnya menengah ke atas, wajarlah beli kaset itu. Ini mamaku dan bapakku yang pendidikannya seperti itu membelikan aku kaset Emerald yang itu ada tempatnya, kemudian ada bukunya jadi satu. Aku sulit untuk menceritakan kepada generasi kekinian karena nggak tahu. Tapi untuk generasi lama tahu Bu yang aku maksud ya. Jadi dia agak tebal gini. Salah satu lagu di situ yang tertulis adalah lagu yang sekarang lagi viral ya, yang berhubungan dengan sebuah kisah. Lagu itu berjudul He is my brother. Yang judulnya kalau kita terjemahkan, dia tidak berat, dia saudaraku. Ya, lagu ini jenisnya balada ya, atau ada yang bilang balad ya, yang ditulis oleh Bobby Scott dan Bob Russell. Jadi mereka kerjasama. Bobby Scott dan Bob Russell ini diketemukan atau ya oleh seseorang juga ya, yang direkam album mereka oleh Kelly Gordon tahun 1969, rilis perdananya ya. Lagu tersebut menjadi hit di seluruh dunia untuk Hollies. Jadi akhirnya itu di-cover banyak penyanyi ya. Kalau yang di Aku itu cowok masih yang nyanyi ya. Ada Hollies ya akhir tahun itu, dan juga menjadi hit untuk Neil Diamond pada tahun 70-an ya. Lagu ini telah direkam oleh banyak artis ya, di cover ya. Tahulah kalau lagu top ya. Berikutnya ya, versi The Hollies dirilis ulang pada tahun 88. Ya, berarti berapa kali cover ini? Yang itu menjadi hit ya, di Inggris itu hitnya. Tetapi Scott and Russell ini diperkenalkan oleh sosok yang bernama Johnny Mercer di sebuah klub malam di California. Justru lagunya ngetopnya di Inggris ya. Jadi meskipun Scott dan Russell ini hanya 3 kali bertemu, tapi karya mereka sudah menjadi monumental ya, sukses ya, dan dijuluki dengan terjemahan kita, dia tidak berat, dia saudaraku, atau He ain't heavy, he's my brother. Lagu ini sangat menyentuh hati. Ya. Tidak lama kemudian, seperti kita tahu ya, ada sebuah tulisan yang beredar ya, di WA itu rame ya. Itu seorang anak kecil menggendong adiknya yang telah meninggal ya. Telah meninggal. Berikutnya, dia diingatkan oleh
serdadu gitulah ya. Serdadu Jepang itu terjadinya di Jepang. Gampangnya tinggalkan saja adikmu karena dia sudah menggendong dengan berat gitu lah. Tapi dijawab, oh tidak, dia tidak berat, dia saudaraku. Terjadi sebuah titik temu, ya. Dia tidak berat, dia saudaraku. Sama dengan lagu ini yang dipopulerkan oleh Scott dan Russell ini. Dia tidak berat, dia saudaraku. Tapi dari Scott and Russell ini kita tidak tahu dari mana dia punya ide menulis lagu itu. Apakah ada hubungannya dengan kisah yang kita peroleh dari Jepang waktu Perang Dunia itu ya? Tapi setidaknya temanya, tajuknya itu sama. Persis. Dia tidak berat, dia saudaraku. Kemudian cerita yang versi Jepang itu dicari konfirmasinya. Ternyata di cerita itu ada sisipan tentang serdadu Jepang yang bilang sama bujang kecil ya. Bujang itu laki-laki kecil yang belum dewasa banget menggendong adiknya yang setelah meninggal. Yang bilang, sudah tinggalkan saja adikmu. Terus dijawab, tidak, dia tidak berat, dia saudaraku. Itu ternyata sisipan. Ya. Sayangnya informasi yang aku cari itu, siapa sih yang menulis cerita ini itu tidak diketemukan. Tetapi adanya dialog antara perjaga kecil gitulah ya, yang menggendong adiknya yang telah meninggal dengan serdadu Jepang itu tidak ada. Itu disisipkan kemudian. Kalau itu memang benar, berarti kan cerita ini sebetulnya sudah ada kemudian. Disisipi oleh cerita serdadu itu. Oleh siapa ditulis cerita ini? Sampai sekarang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Tapi setidaknya kita menjadi tahu ya bahwa di lagu Dia Tidak Berat Dia Saudaraku juga dicerita tentang seorang perjaka tanggung yang menggendong adiknya yang sudah meninggal itu. Dia tidak berat, dia saudaraku. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya, ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun sebuah keterpurukan. Gitu loh. Jepang saat itu sedang habis-habisan menghadapi perang dunia. Ya, jadi cerita yang sudah ada disisipi lagi dengan cerita terjadi dialog antara serdadu dengan perjaga kecil yang menggendong adiknya yang sudah meninggal ini. Jadi dia tidak berat, dia saudaraku, itu sebuah ucapan yang membangun kita dari keterpurukan. Gitu loh. Maka kalau kita sikapi cerita itu yang sekarang viral kan itu, ada di WA terutama, di Facebook juga sepertinya begitu. Terlepas itu benar-benar faktual atau sekedar cerita khayalan yang ditulis, itu memang ya kita sulit untuk mengelacaknya. Tetapi terlepas apakah dia memang kisah sejarah atau kisah khayali, itu bukan soal. Begitu juga tentang lagu itu. Karena apa? Ada nilai yang mau disampaikan. Itu loh. Ada nilai yang mau disampaikan, yaitu untuk membangun kepercayaan diri dari keterpurukan yang ada. Ayo bangun, get up, begitu loh. Ya, aku ulangi lagi. Terlepas cerita itu, ya, sejarah faktual atau cerita khayali yang khayalan belaka, itu bukan soal. Ya, karena kita sulit melacaknya ke sana. Ya. Dan bahkan ada di suatu negeri juga begitu, tapi bukan laki. Ini kan perjaka tanggung. Kalau itu gadis tanggung justru. Tapi sama, dia tidak berat, dia saudaraku. Itu sebuah kisah, terlepas dia kisah faktual atau kisah khayalan, atau cerita faktual, cerita khayalan. Tetapi sesuatu yang bisa kita ambil dengan pasti, cerita itu
digunakan untuk membangun kita dari keterpurukan. Ya. Oke. Paham ini dulu. Berikutnya aku sampaikan, nggak tahu ini yang keberapa kali aku sampaikan. Kalau kalian mau tahu bagaimana penjelasanku tentang sebuah kalau di dalam Kristen itu dia menjadi fundamental kedatangan yang kedua, yaitu Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Yang kemudian oleh Islam mainstream itu pun diterima, nggak tahu gimana ceritanya. Artinya mereka sama-sama mengambil cerita itu menjadi sebuah yang mereka terima dalam sebuah kebenaran. Ya, Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi nanti di akhir zaman gitu. Ya, nah itu aku jelaskan dalam 11 atau 13 episode, aku lupa. Seperti biasanya ketika aku akan mengangkat sebuah tajuk jadi topiknya itu, aku berbicara dari konteks-konteks yang gospel picker dulu, perang pemikiran, masuk ke dalam konteks budaya. Dan itu di seri-seri awal aku jelaskan bahwa ya Yesus yang menjadi credo itu keimanan yang fundamental dalam kekristenan yang disebut dengan kedatangan yang kedua. Itu apakah faktual nanti Yesus mau datang lagi? Secara rasionalitas kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang sudah meninggal ya sudah. Nggak mungkin datang lagi, itu tidak mungkin. Ya. Lalu kenapa cerita itu dibangun? Itulah yang aku bilang. Itu untuk membangun kembali keterpurukan pengikut-pengikut Yesus. Ketika sang pemimpin mereka dalam perspektif Bible dieksekusi atau tersalibkan. Untuk membangun mentalitas supaya tidak down, dibikinlah cerita itu. Sama dengan dia tidak berat, dia saudaraku. Itu cerita yang membangun kita dari keterpurukan. Sama dengan ini. Dan terjadi sisip-menyisip cerita, tambahan-tambahan cerita. Ya namanya juga cerita. Seperti di cerita yang tadi, dia tidak berat, dia saudaraku. Ternyata serdadu yang berdialog dengan perjaka kecil, perjaka tanggung itu disisipi semula. Tidak ada. Ya memang begitu karakternya. Begitu juga tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Kalau kita lihat dari antropologis kebudayaan saat itu adalah sebuah cerita yang dibangun untuk melepaskan para pengikut-pengikut Yesus dari keterpurukan. Karena apa? Berulang kali aku katakan, mereka ada dalam dua himpitan besar, yaitu otoritas dari Yahudi dan otoritas dari Rum atau Roma. Mereka terhimpit itu. Bayangkan sebuah komunitas ya hidup dalam himpitan, tiba-tiba ketuanya dihabisi. Kalian sudah bisa bayangkan sendiri. Apa enggak down itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa enggak down? Agar tidak down, maka dibangunlah cerita ini. Masalahnya yang namanya cerita itu anonim ya. Sama seperti tadi, dia tidak berat, dia saudaraku. Sebetulnya itu aslinya dari mana sih ceritanya? Dan siapa yang bikin kita sulit untuk melacak itu? Dan kemudian juga ini, siapa sebetulnya yang membangun sebuah cerita Kanjeng Nabi Isa atau Yesus akan turun lagi? Itu kita sulit. Dan seiring perjalanan waktu, cerita itu masuk ke dalam kitab suci dan akhirnya dianggap sebagai bagian dari kitab suci cerita itu. Ya sudah, lengkap sudah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kerangka berpikir rasionalitas kita, cerita itu ya tertolak.
gitu loh, tertolak. Ya, namun dia perlu disuguhkan, dipublish, ya, supaya publik yang ada itu bisa bangkit dari keterpurukan dengan cerita itu, gitu loh. Ya, paham di sini. Jadi jangan dikira semua itu cerita kan ada yang fiktif, hayali, ada yang memang aktuali, ya. Jadi kita harus tahu, ya. Sekarang misalkan ada pertanyaan begini. Orang akan bertanya ya, secara tegas meminta sebuah jawaban yang juga tentunya tegas. Apakah benar Yesus itu akan benar-benar datang lagi pada kedatangan yang kedua? Misalkan ada yang bertanya begitu. Maka jawabannya ya, namanya ya cerita atau kisah itu seperti itu. Jadi kalau ditanya, apakah Yesus akan benar-benar datang lagi pada kedatangan yang kedua? Dan yang nanya ini minta ketegasan, maka jawabnya iya. Namun hanya dalam cerita khayalan itu, Yesus akan datang lagi pada kedatangan yang kedua. Tetapi dalam fakta, dia sama sekali tidak akan pernah datang lagi. Rasionalitas kita sulit menerima. Dia nggak akan datang lagi. Kalau dalam cerita khayalan itu, iya. Gitu loh ya. Namun demikian, ada yang perlu diingat. Ya, jangan gampang a priori dulu ya. Jangan a priori terhadap khayalan. Karena khayalan itu ada dua tipologi. Ada khayalan yang membangun ya, kehidupan, ada khayalan yang membinasakan kehidupan. Kisah Yesus akan datang lagi adalah khayalan yang itu membangun mentalitas yang tidak kenal putus asa walaupun sudah ditinggal oleh Yesus, untuk mereka para murid tetap setia walaupun dalam dua himpitan berat dari Yahudi dan Rom tadi itu, selalu setia dalam ajaran-ajarannya. Itu nilai yang mau disampaikan oleh cerita Yesus dalam kredo kedatangan yang kedua. Jadi harus pandai-pandai memilih khayalan. Ya. Sehingga kalau ditanya gimana urgensinya tentang cerita itu? Ya urgensinya dia ingin membangun pengikut-pengikut Yesus dari keterpurukan. Itu aja. Ada pesan moral yang mau disampaikan. Lu jangan kerupuk, lu harus mentalnya mental baja, jangan kerupuk kena air habis. Gak begitu. Masalah itu faktual atau tidak, ya tidak faktual seperti yang bilang tadi. Begitu juga dia tidak berat, dia saudaraku. Apa itu faktual? Ya enggak juga. Ya, jadi di sini kita bisa sama-sama tahu ya bahwa ada khayalan yang itu membinasakan kehidupan, tapi ada khayalan yang itu membangun kehidupan. Maka pandai-pandailah, bijak-bijaklah dalam melihat sebuah khayalan. Ini pesan dari aku ya. Sampai kita nanti bersua lagi ya. Seperti yang bilang tadi ya. Kita perlu ada sebuah kisah yang itu bisa membangun kita. Itulah khayalan yang membangun kehidupan. Oke? Sampai di sini dulu ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya ya, yang dimanapun kalian berada, mancanegara maupun dalam negeri. Ya, semoga eksis selalu menjaga Allah, menjaga Kanjeng Nabi, menjaga Al-Quran, menjaga Islam dalam bingkai iman. Sampai nanti menutup mata. Namun demikian jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semoga kita semua selalu dalam ridha Allah, mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.